Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Maxim dimanapun kalian berada, salam tank untuk kita semua. Nah, selamat datang kembali di channel Driver Non Prio. Teman-teman, kali ini di pagi hari yang cerah ini ya, saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang masalah orderan fiktif ya. Jadi beberapa waktu ini rasa-rasanya kok orderan begitu sangat sulit ya, ditambah dengan promo dari teman-teman sebelah, dan akhirnya terjadilah yang namanya orderan fiktif ya. Orderan fiktif ini macam-macam teman-teman, mulai dari driver sendiri yang membuat orderan tersebut ataupun memang ada yang sengaja untuk menipu ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena di sini saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit tips dan trik supaya orderan fiktif ini nanti cepat atau lambat bisa hilang ya. Nah, cuman ini memang tidak 100% menghilangkan, tetapi paling tidak meminimalisir yang namanya orderan fiktif. Karena ya tidak bisa dipungkiri, tidak cuma teman-teman yang lain di luar sana ya, saya sendiri pun juga kemarin alhamdulillah mendapatkan orderan fiktif ya. Sudah nyantol, ternyata di cancel gitu ya. Nah, ini buktinya teman-teman. Nah, di bagian atas ini ya ada dua orderan yang sama. Nah, ini adalah orderan yang dibatalkan, orderan tembakan ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena kalau kita dapat orderan tembakan itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya akun kita gacor gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu risau. Nah, driver lain mungkin istilahnya pengen nyoba nembak akunnya sendiri tapi nyantolnya ke kita. Nah, jadi bisa dikatakan akun kita ini sehat gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini akan sedikit agak panjang ya kita ngomongin tentang orderan fiktif ini. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi ini saya lebih seneng kalau seandainya kita mendapatkan orderan dibatalkan di awal kita on bid ya. Kenapa? Karena biasanya kita akan mendapatkan orderan yang lebih baik daripada orderan yang dibatalkan tersebut ya. Dan sebelum saya membahas tentang tips dan triknya untuk menghindari ataupun meminimalisir yang namanya orderan fiktif, teman-teman perlu dipahami juga bahwa untuk orderan fiktif ini sebenarnya ada beberapa alasan ya. Mungkin dari pihak CS yang merasa harganya nggak sesuai, terus atau mungkin saya nggak cocok dengan driver ini ya. Biasanya kan ada tuh ya yang pilih-pilih driver, wah kurang ganteng atau apa gitu ya. Tapi ini teman-teman, saya lebih ke positifnya saja ya, mungkin karena orderannya atau harganya ini nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh customer atau CS. Nah, di sini teman-teman untuk meminimalisir supaya tidak nyantol ke kita lagi, nah saya biasanya melakukan dua hal. Yang pertama adalah dengan memberikan ulasan negatif kepada customer. Jadi ulasan negatif ini tidak hanya diperuntukkan untuk driver ya, tapi juga untuk customer juga. Jika driver ini merasa dirugikan karena adanya orderan tersebut, karena terlalu lama menunggu, di cancel atau merusak akun driver, nah maka kita bisa memberikan yang namanya ulasan negatif atau memberikan penilaian buruk. Dan yang kedua itu biasanya saya akan langsung melakukan feedback, atau keduanya dilakukan secara bersamaan tidak apa-apa, dengan urutan memberikan penilaian buruk dulu, kemudian memberikan feedback kepada pihak server. Caranya cukup gampang ya teman-teman ya, karena saya sudah melakukan. Jadi di sini ada dua orderan yang sama-sama dibatalkan, dan ini salah satunya sudah saya lakukan pemberian penilaian buruk dan juga feedback. Nah, untuk caranya kita masuk ke orderan
yang dibatalkan tersebut. Ya, di sini untuk yang sudah saya feedback ini tidak akan keluar lagi tindakan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini kita ambil yang orderan pertama ya. Di orderan pertama ini belum saya apa-apakan. Jadi di sini teman-teman bisa pilih di menu tindakan atau di tombol tindakan. Di sini ada feedback, ada juga pemberian nilai buruk kepada customer. Nah, biasanya di sini memang di awal saya melakukan pemberian nilai buruk dulu. Nah, di sini ada yang namanya baik dan buruk. Ya, kalau baik berarti kita tinggal ngasih komentar bahwa oh CS-nya baik, tipnya oke dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang buruk ini di sini akan ada banyak pilihan, mulai dari biaya yang terlalu rendah, ada order yang dibuat kurang tepat, masalah tentang rute atau biaya yang perlu ditambahkan karena biasanya bawa barang ya, atau mungkin orangnya terlalu besar gitu ya. Nah, kemudian pelanggan lama tidak datang, ini macam-macam juga ya. Pelanggan sulit dipahami, mungkin waktu kita ngechat orangnya bingung juga mau ngomong apa. Nah, pelanggan mabuk ini, wow, ini luar biasa ini. Jadi saya pernah dapat pelanggan yang mabuk ya. Ya, bukan seperti yang dipikirkan teman-teman ya, tapi ini kondisi pas siang ya. Orangnya mabuk akhirnya naik, waduh bingung saya ya. Kemudian pelanggan kasar macam-macam, jangan menugaskan orderan ini lagi pada saya. Nah, ini biasanya yang memang harus dicentang dan diberikan komentar. Nah, kalau untuk pemberian nilai buruk ini teman-teman bisa menggunakan beberapa opsi ya. Jadi bisa langsung dicentang semuanya juga boleh, mau dipilih salah satu juga enggak apa-apa. Yang jelas ini wajib hukumnya untuk dicentang supaya tidak nyantol lagi ke kita. Ya memang ada jangka waktunya ya, jangka waktunya kurang lebih hanya sekitar 2-3 bulan. Setelah itu maka kalau si CS ini order lagi ya akan nyantol ke kita lagi gitu ya. Nah, biasanya kalau saya ini kalau di chat tidak bales atau apa gitu ya, itu yang pertama saya centang adalah tentang masalah pelanggan yang lama tidak datang. Kemudian ngomongnya yang kadang-kadang juga sulit dipahami, ini saya centang juga, atau tidak membalas dan lain sebagainya, itu saya centang. Kemudian untuk kolom komentar teman-teman, di sini saya biasanya akan menuliskan tentang orderan fiktif ya, orderan dibuat secara sengaja ya, secara sengaja untuk dibatalkan atau nembak, orderan fiktif begitu. Kemudian saya tuliskan juga sengaja ingin merusak akun driver lain gitu ya, akun driver lain. Nah, seperti ini, cukup seperti ini saja teman-teman ya, tinggal dikirimkan ya, karena saya sudah melakukan feedback kemarin atau pemberian ulasan negatif kemarin, sehingga ini tidak saya kirim ya. Kenapa saya tidak melakukannya lagi teman-teman? Nah, ini perlu dipahami juga untuk teman-teman yang masih baru ya, atau yang belum biasa melakukan feedback dan juga pemberian nilai buruk. Cukup dilakukan 1 kali saja. Kalau seandainya orderan tersebut muncul 2 kali atau nyantol 2 kali dan dibatalkan 2 kali, ini cukup dilakukan di yang bagian terakhir saja. Supaya apa? Supaya tidak berpengaruh pada orderan kita selanjutnya ya. Jadi ini cukup 1 kali saja, ini tidak saya kirim. Ini untuk pemahaman teman-teman ya. Setelah dikirim maka nanti akan mendapatkan respon dari pihak kantor ataupun dari pihak server begitu. Nah, setelah melakukan penilaian ya, teman-teman bisa langsung melakukan feedback. Feedbacknya ini ada beberapa ya teman-teman ya, ada opsinya mulai dari barang yang ketinggal di kendaraan, biasanya untuk car ya, kemudian pesan untuk administrasi, keluhan tentang kerja kantor, kemudian notifikasi tentang kenaikan komisi. Nah, tiba-tiba komisinya naik, ini pasti jadi masalah juga buat driver ya. Nah,
Di sini saya biasanya memilih di bagian pesan untuk administrasi. Nah, di sini akan muncul lampiran dari orderan yang sudah terjadi sama kita tadi. Nah, di sini teman-teman juga silahkan memberikan pesan atau melampirkan kata-kata yang sama dengan di awal juga tidak apa-apa, tidak masalah ya, seperti yang tadi di bagian pemberian nilai buruk. Nah, ini dituliskan orderan fiktif ya, orderan fiktif. Kemudian ditambah dengan sengaja mempermainkan driver, ya gitu ya, biasanya saya juga gitu, mempermainkan driver. Dan juga sengaja ingin merusak akun driver lain. Nah, setelah itu dikirimkan teman-teman. Nah, kalau dikirimkan nanti akan ada notif ya, di situ ada balasan otomatis akan ditinjau oleh pihak server. Nah, nanti kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, screenshot ya. Kemarin sempat saya screenshot ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan notif seperti ini, dia akan diperiksa dulu oleh pihak server gitu. Dan kalau sudah diperiksa, maka nanti teman-teman akan mendapatkan notif seperti ini, yang artinya sebenarnya orderan ini adalah real, namun karena beberapa kondisi dibatalkan oleh customer. Dan seandainya order lagi, ini tidak akan masuk ke akun kita. Namun berbeda halnya dengan orderan yang notifnya muncul seperti ini teman-teman setelah kita feedback. Dalam kondisi ini akun CS akan mendapatkan teguran, bahkan bisa mendapatkan suspend sementara hingga pemblokiran nomor telepon ya, sehingga ketika customer mau pesan dengan nomor yang sama ini sudah tidak bisa teman-teman ya. Jadi mereka harus ganti nomor ataupun menggunakan perangkat yang lain. Lah ada lalek tenan toh. Dan ini yang sangat saya senengi ya. Kenapa? Karena kalau seandainya ini terjadi pada driver atau yang membuat orderan fiktif ini adalah driver, maka ini akan berpengaruh sama akun drivernya. Jika akun CS dan juga akun driver ini dalam satu perangkat teman-teman, karena di situ nanti akan mendapatkan teguran di aplikasi drivernya, di mana driver ini akan mendapatkan peringatan bahkan mendapatkan pelanggaran berdasarkan order atau PBO. Nah, ini sangat menyenangkan sekali teman-teman. Oleh sebab itu, kalau seandainya teman-teman mendapatkan orderan fiktif ataupun tembakan, saya sangat menyarankan untuk segera memberikan ulasan negatif atau memberi penilaian negatif dan juga feedback langsung ke kantor, sehingga tidak ada lagi customer yang bermain-main dengan aplikasi. Sementara itu yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Mungkin jika ada kurang lebihnya, teman-teman bisa komen di kolom komen di bawah ya. Dan kita tetap belajar bersama supaya apa yang terjadi di jalan kita bisa pantau dan juga bisa kita selesaikan bersama. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya tetap di Driver Non Prio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.